Saya Ana Avanti, bersyukur hari ini bisa hadir di tengah-tengah keluarga yang bahagia dalam sebuah pendampingan anak di masa pandemi. Terima kasih saya sudah diundang oleh tim kerasulan keluarga Suster Carolus Borromeus dan Merit Distrik 3 Joglulang yang hari ini menjadi penyelenggara untuk mempersatukan keluarga yang di saat pandemi ini Tuhan pulihkan, di mana peristiwa pandemi adalah sebuah peristiwa tidak pernah diduga oleh siapapun. Saya merasa begitu kehilangan di satu sisi, tapi saya juga merasakan mendapatkan sesuatu yang hilang di sisi yang lain. Ada peristiwa di saat pandemi yang benar-benar dapat memberikan peneguhan kepada saya. 31 tahun saya berkarya untuk Indonesia. Selama 31 tahun saya menghabiskan waktu untuk memberikan inspirasi, karya dan cinta, baik untuk bangsa dan negara, untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitar saya, dan untuk memenuhi panggilan Tuhan berkarya di antara yang papa, miskin, menderita, dan difabel. Panggilan itu muncul dan berawal ketika ibunda saya, Mami, mendapatkan anugerah kesembuhan, mukjizat yang terjadi. Mami sembuh dari kanker tahun 1996. Dan kemudian saya juga menjadi korban dalam kerusuhan Solo 1998, di mana toko saya dan Mami habis rata tanah. Peristiwa yang sangat memberikan satu goresan yang sungguh dalam perjalanan hidup saya, membawa saya menemukan satu peneguhan untuk melayani sesama. Walaupun itu tidak mudah, sekali lagi saya katakan bahwa itu tidak mudah. Karena mungkin untuk yang tidak public figure, mungkin itu tidak merupakan sesuatu yang berat ya. Tetapi kalau seorang public figure kemudian memilih melayani Tuhan menjadi prioritas dalam hidupnya, tetapi harus masih berjuang bekerja. Karena Tuhan menitipkan banyak jiwa kepada saya, memiliki karir, memiliki usaha yang Tuhan percayakan. Walaupun pendidikan saya hanya sampai di bangku SMP, tapi Tuhan memberikan kelebihan di antara kekurangan-kekurangan saya. Tuhan menyempurnakan ketidakmampuan saya, dan Tuhan percayakan begitu banyak jiwa boleh berada di dalam lingkungan kerja di mana saya berada, di dalam yayasan yang saya dirikan, Yayasan Ana Avanti, Wisma Kasih Bunda, dan sekolah anak berkemampuan khusus Bina Bunda. Tuhan mampukan itu semua terjadi di luar kuat kuasa saya sebagai manusia. Pada akhirnya saya memenuhi panggilan Tuhan. Pada akhirnya saya berani untuk mewartakan kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan baik. Yang sebagian orang menganggap bahwa perbuatan baik itu kalau kita tunjukkan itu tabu. Dan banyak orang memilih untuk berdiam, tetapi saya tidak memilih untuk berdiam. Anda punya pilihan, saya juga punya pilihan. Saya diteguhkan dengan surat Bunda Teresa di dalam buku beliau. Salah satunya adalah, kamu jangan bersembunyi, kamu jangan takut menonjol. Kalau kamu yakin perbuatan apa yang kamu lakukan baik, tegaklah berdiri lebih tinggi daripada orang lain, supaya banyak orang yang menderita itu tahu di mana kamu berada. Kalau semua orang bersembunyi, tidak ada orang yang berani mengambil risiko ketika dia menonjol, lalu orang lain akan melihat apa? Yang salah adalah kamu menonjol tetapi kamu salah dalam berpikir, salah dalam bertindak. Kamu pamerkan kebaikanmu untuk mencari keuntungan pribadi, itu yang salah.
Ya, tapi saya merasa bahwa Mother Teresa juga menuliskan, ajarlah, latihlah tangan kiri untuk sebaik tangan kanan, dan kemudian persatukan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya memilih untuk tidak bersembunyi. Saya memilih untuk menceritakan apa yang saya lakukan dengan Yayasan Ana Avanti. Saya memilih menjadi pewarta, apapun resikonya. 21 tahun perjalanan Wisma Kasih Bunda, 21 tahun perjalanan Yayasan Ana Avanti telah memberikan saya pemahaman, peneguhan bahwa menjadi populer itu tidak salah. Dan ketika banyak orang mengatakan waktu itu Ana Avanti mencari popularitas, saya katakan bahwa sejak kecil itu saya sudah kepingin populer. Saya bilang pada mami saya, kalau saya pengen populer, saya pengen terkenal, supaya saya bisa menginspirasi banyak orang-orang yang pernah gagal seperti saya. Sekolah gagal, rumah tangga gagal, masa remaja gagal, hidup sebagai wanita yang berkarir gagal waktu itu. Orang supaya punya potret. Kalau saya tidak populer, orang tidak pernah melihat saya, dan hari ini Anda juga tidak pernah akan mendengarkan saya. Popularitas itu sangat dibutuhkan. Dan saya memilih untuk menjadi seorang yang populer. Dan ketika seseorang populer itu harus bercitra baik. Maka ketika ada orang mungkin mengatakan pencitraan, ya 100% saya ingin punya citra yang baik. Sebagai seorang Katolik, saya percaya ketika kita sering mengatakan kasih, tapi kasih kita masih bersyarat. Saya ingin bahwa apa yang kita lakukan itu sebuah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak memilih. Siapapun berhak untuk mendapatkan kasih itu, termasuk kasih dari orang-orang yang melayani. Nah, kalau semua orang yang melayani dirasani, semua orang yang posting kegiatan baik dirasani, pansos. Lah kalau Ana Avanti piye? Ya aku tetap pansos harus. Kenapa? Karena media sosial itu bagi saya adalah sarana yang menghantarkan saya untuk menjadi sebuah lampu di mercusuar, di mana memancarkan sinar untuk menerangi orang-orang yang ingin melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Dan di saat pandemi, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya jalani berpuluh-puluh tahun itu seperti Tuhan hentikan dalam sebuah kiamat kecil. Pekerjaan saya hancur. Apa yang saya rencanakan semuanya tidak sesuai. Batal semuanya. Semua agenda berhenti. Itu yang hilang dari diri saya. Tetapi yang kembali dan hadir adalah sebuah kehangatan keluarga. Akhirnya saya pulang ke rumah. Akhirnya saya memilih untuk bersama dengan keluarga mencari sebuah ruang untuk bertumbuh. Mencari sebuah ruang bahagia yang dulu mungkin pernah tercecer, tercerai-berai. Dan pandemi ini mengembalikan di mana sesuatu yang hilang itu akhirnya hadir kembali di dalam kehidupan saya. Banyak keluarga yang saat ini terpapar COVID. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang yang dicintainya. Banyak keluarga yang tidak mampu untuk mempertahankan kehidupan keluarganya karena perekonomian yang hancur berantakan, kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak harapan-harapan yang baik. Tapi sekali lagi saya begitu percaya bahwa Dia tidak pernah memberikan beban yang jauh lebih berat melampaui batas kemampuan kita. Allah adalah Tuhan yang esa. Kita adalah manusia dengan keterbatasan yang manusiawi. Pada suatu kesempatan saya merasakan bahwa saya
terpuruk. Ketika keluarga saya juga terpapar, saya merasa syok, depresi, khawatir, ketakutan, dan itu adalah sifat manusiawi. Semua orang bisa merasakan seperti itu. Ketika orang mengatakan, jangan takut, jangan khawatir, dia bisa mengatakan, tapi jangan sombong. Manusia tidak boleh sombong. Ketakutan, kekhawatiran itu wajar. Wajar sekali. Tetapi jangan dinikmati terlalu lama. Itu yang saya perjuangkan ketika saya mengalami di dalam keluarga kami ada yang menderita. Dan bagaimana kemudian saya bersikap? Pada suatu hari, pada misa online pagi hari, seorang romo mengambil firman di Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 13. Ketika itu firman-Nya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seseorang yang menderita kusta dan sangat berat sekali keadaannya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau. Dan Romo mengingatkan, apakah di dalam berdoa, doa kita itu seperti atasan atau seperti hamba? Seperti atasan yang menyuruh-nyuruh Tuhannya, atau seperti hamba yang memohon kalimat, kalau Tuhan izinkan itu benar-benar ada dan masuk di dalam hati saya, sehingga menjadi buah permenungan saya hari ini. Bagaimana saat ini kita semua berdoa di masa pandemi ini, di mana Tuhan kita undang turut hadir, turut campur tangan dalam keluarga kita. Mengingatkan kepada mereka untuk jangan lupa, ketika kita berdoa, kita adalah sebagai hamba, bukan sebagai seorang atasan yang menyuruh-nyuruh Tuhan. Sembuhkan keluargaku, selamatkan keluargaku, berikan keluargaku penolong, berikan obat, berikan apa. Tetapi ada satu kalimat yang disisipkan dan itu sangat menghormati kehadiran Tuhan adalah, jika Tuhan menghendaki, kalau Tuhan izinkan, keluarga kami sembuh dari sakit yang saat ini diderita. Kami percaya Tuhan, Engkau menyelamatkan keluarga kami dan Engkau mengizinkan sebuah kesempatan baru yang belum pernah kami lakukan, pada akhirnya menghantarkan kami untuk melayani sesama melalui berkat yang telah Kau berikan. Sungguh menyentuh hati bagaimana cara kita, bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan keluarga kita di saat pandemi, mengarahkan anak-anak untuk tetap berkarya pada usia di mana anak-anak tidak bisa kita katakan usia 1-5. Saya juga anak bagi ibu saya. Anak saya anak bagi saya, tapi mereka sudah dewasa, mereka sudah punya keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang ayah dan ibu yang bijaksana. Kita tidak bisa mengatakan sendirian, single parent, atau keluarga yang utuh karena kelihatan kasat mata. Ada keluarga yang utuh tapi bapak ibunya sudah tidak sekamar, tapi dia utuh. Ada keluarga yang utuh tapi tidak bicara, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, pisah kamar, dan lain-lain. Tapi ada keluarga yang mereka juga berpisah. Ya, itu garis kehidupan. Kita tidak bisa
memaksa Tuhan untuk tidak melakukan kehendaknya atas hidup kita. Tapi mereka berkomunikasi baik, bicara baik, mereka punya kehidupan yang baik. Dan ada yang single parent juga, tapi tidak bisa mengampuni. Buat apa? Ya, kita mengatakan kasih, tapi kita tidak bisa menerapkan kasih. Semua telah terjadi. Mengampuni adalah sebuah keputusan, bukan sebuah pilihan. Luka ya harus disembuhkan. Begitu banyak PR menjadi Katolik. Banyak banget. Dan saya bersyukur hari ini boleh hadir. Semoga apa yang saya ungkapkan dengan bahasa hati memberikan peneguhan tentang kehidupan berkeluarga. Bagaimanapun ini bukan hanya masalahmu, tapi juga menjadi masalahku dan masalah kita semua. Kita tetap harus bisa menjadi terang sekecil apapun itu sinarnya. Kita tetap harus berupaya, berusaha, dan kita tetap harus berkarya. Dan saya percaya bahwa Tuhan kalau sudah membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Dan Tuhan kalau sudah menutup pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Semoga masa pandemi ini adalah masa yang Tuhan bukakan pintu untuk keluarga kita bersatu kembali seperti apapun itu format dan bentuknya. Saya percaya Tuhan senantiasa memberkati keluarga kita.